Pematanan merupakan kegiatan pengambilan atau pengumpulan benih dari pohon atau sumber benih untuk dipergunakan memproduksi bibit. Kegiatan pengunduhan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan sebagai salah satu pendukung untuk memperoleh benih atau bibit yang berkualitas. Bagaimanapun kualitas benih yang dihasilkan akan sangat tergantung kepada teknik dan kondisi buah yang diunduh. Buah yang dimaksud yaitu kondisi buah di mana pada saat diunduh telah masak. Benih disebut masak apabila secara fisiologis dapat berkecambah. Berikut indikator yang dapat digunakan untuk menduga buah masak meliputi warna kulit. Perubahan warna pada kulit buah yang terjadi hampir pada seluruh jenis tanaman kehutanan atau tumbuhan dapat dijadikan indikator untuk pemasakan buah atau benih. Perubahan warna merupakan efek dari produksi gula dan peningkatan kadar air. Bau. Untuk buah-buah tertentu, kemasakan buah ditandai dengan keluarnya bau atau aroma dari buah tersebut. Perubahan bau ini lebih diakibatkan oleh meningkatnya produksi gula dan daging buah. Kadar air. Tahap akhir pematangan benih atau buah adalah proses biokimia pada pembentukan cadangan protein dan hormon serta dehidrasi. Kadar air pada benih bergantung pada jenis dan kondisi lingkungan. Benih rekalsitral berkadar air relatif tinggi, sekitar 25-30%. Benih ortodoks relatif kering, dapat mencapai 5-10% selama proses pematangan. Pisahnya benih dari buah. Proses terpisahnya benih dari buah merupakan tanda bahwa buah atau benih telah masak. Proses tersebut dipengaruhi oleh terjadinya dehidrasi yang terjadi pada buah atau benih, sehingga polong menjadi terbuka dan benih terpisah dari polong. Sedangkan untuk jenis konifer, proses dehidrasi akan menyebabkan terbukanya sisik. Rontok. Buah yang telah mengalami proses fisiologis yang sempurna, maka akan terlepas dari tangkai buah. Biasanya apabila tidak terjadi hambatan atau kejadian yang menyimpang dari proses fisiologis pematangan buah, maka buah yang jatuh dari pohon dapat dijadikan indikator buah tersebut telah masak. Produksi benih adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam menghasilkan benih yang berkualitas dengan mudah, efektif, dan efisien. Definisi lain teknik produksi benih adalah cara manusia untuk memudahkan kegiatan pengadaan benih secara murah tanpa mengorbankan kualitas benih dan aman untuk pekerja serta kelangsungan produksi benih yang akan datang. Pengelompokan teknik produksi benih. Berdasarkan jenis benih, maka teknik produksi benih dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teknik produksi benih generatif, terdiri dari teknik pemanenan benih, seperti pengunduhan dan pengumpulan benih. Yang kedua, teknik pengolahan benih pasca panen. Selanjutnya, ada teknik produksi benih secara vegetatif, yang terdiri dari stek, cangkok makro, menyambung, dan kultur jaringan mikro. Kondisi iklim dan cuaca selama masa pengumpulan. Pada umumnya, benih matang pada akhir musim kering atau awal musim hujan. Kondisi yang paling tepat untuk dilakukan pemanenan benih adalah pada saat iklim kering atau musim kemarau. Kerusakan terhadap pohon. Jika pada pemanenan benih, periode saat ini tidak diperhatikan, kerusakan pohon yang terjadi, maka hal tersebut akan berakibat pada menurunnya produksi benih berikutnya, atau akan menyebabkan kematian pada pohon yang dipanen itu sendiri. Aksesibilitas dan kelerengan. Kemudahan kendaraan dalam mencapai lokasi perlu diperhitungkan. Hal tersebut berkaitan dengan keefektifan dan keefisienan saat kegiatan pemanenan benih. Selanjutnya,
tegakkan pohon yang berada pada topografi yang miring memiliki perakaran yang labil. Selain itu, pada areal yang kelerengan yang tinggi atau miring, faktor keselamatan bagi pengumpul di lantai dasar hutan juga perlu diperhatikan. Bagi seorang pemanjat pohon, kehati-hatian dalam mengelola keseimbangan pada saat memanjat pohon juga harus diperhatikan. Tipe buah dan benih. Benih yang berukuran kecil harus dipanen dengan mengunduh buah dari pohon sebelum buah tersebut membuka. Hal ini untuk meningkatkan produksi dengan prinsip efisiensi. Benih berukuran besar dapat dikumpulkan dari tanah, tergantung kebutuhan benih. Jika benih yang dibutuhkan dalam skala besar, maka perlu dilakukan tambahan teknik, seperti dengan teknik penggoyangan pohon dan lain-lain. Tipe penyebaran benih. Benih dapat menyebar dengan berbagai perantara, yaitu angin, hewan, dan air. Benih yang disebar oleh angin berarti harus dipanen sewaktu masih di tajuk dan belum menyebar. Begitu juga dengan benih yang penyebarannya dibantu oleh binatang. Akan lebih efisien jika dipanen pada saat benih masih di tajuk. Teknik pengumpulan benih dari lantai hutan atau tanah. Pemungutan benih dari lantai hutan yang jatuh secara alami. Teknik pemungutan langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh. Buah yang telah jatuh serta menunjukkan ciri-ciri masak dapat diambil langsung dari tanah. Proses pengumpulan atau pengunduhan dapat diiringi dengan proses sortasi, di mana dalam hal ini buah yang baik secara fisik adalah buah-buah yang diambil. Buah yang memiliki kualitas fisik yang baik ditandai dengan warna telah menunjukkan masak. Kendala yang harus diantisipasi melalui teknik ini adalah proses pengumpulan atau pengunduhan relatif memerlukan waktu lama, atau dengan kata lain produktivitas per satuan waktu rendah. Adapun jenis benih yang dapat dilakukan pemanenan dengan teknik ini memiliki karakteristik ukuran benih sedang sampai besar. Buah tidak memecah atau menyebar. Benih tidak mudah dibangsa. Benih tidak mudah berkecambah. Benih tidak mudah rusak atau kehilangan viabilitas. Metode pemanenan benih dengan teknik ini memperhatikan hal-hal berikut. Pengumpulan benih dilakukan menunggu sebagian besar benih jatuh. Jika yang dikumpulkan benih mudah rusak atau rekalsitran, pengumpulan dilakukan beberapa kali. Jika lantai hutan atau tanah relatif bersih, maka dapat digunakan penggaruk atau mempercepat pengumpulan. Lantai hutan yang relatif bersih dapat menggunakan peralatan mekanis seperti vakum atau penyapu berputar. Untuk benih yang mudah rusak akibat serangan hama atau penyakit dapat dilakukan dengan penampungan di atas permukaan tanah dengan menggunakan jaring atau paranet. Pengumpulan benih dari tanah atau lantai hutan setelah penggoyangan. Dalam teknik ini menjadi dua bagian, yaitu penggoyangan manual seperti menggunakan tangan, bantuan tali, pengait, dan lain-lain. Ada penggoyangan mekanis, itu menggunakan mesin. Teknik ini diterapkan untuk beberapa jenis tanaman yang memiliki karakteristik benih berukuran sedang atau besar, benih yang tidak mudah rontok setelah benih matang, benih yang memiliki waktu rontok yang tidak bersamaan walaupun sudah matang. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah penggoyangan dilakukan pada cabang pendek yang dapat digapai dengan galah pengait, dan pada cabang tersebut banyak terdapat buah. Jika tidak dapat digapai dengan galah, dapat dilakukan penggoyangan dengan menggunakan tali yang dibelitkan pada cabang yang memiliki buah yang banyak. Untuk mendapatkan benih yang
lebih banyak dapat dilakukan dengan menggunakan alat penggoyang mekanis seperti truk. Lebih efektif dan efisien jika sebelum dilakukan penggoyangan, di lantai hutan dibentangkan terpal atau jaring untuk menampung benih yang jatuh, sehingga mudah dalam mengumpulkan benih tersebut. Pada beberapa perusahaan yang bergerak pada hutan tanaman atau HTI, kecukupan kebutuhan benih sangat mempengaruhi proses produksi hasil atau kayu. Untuk mencukupi kebutuhan benih dalam hal penanaman, dapat dilakukan pemanenan benih dari kebun-kebun benih yang dimiliki perusahaan. Jika benih masih belum mencukupi, dapat juga dikumpulkan dari benih yang berasal dari areal atau tegakan tanaman yang akan ditebang. Teknik seperti ini sudah banyak diterapkan pada perusahaan kehutanan di luar negeri, seperti di Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Rusia. Adapun karakteristik penerapan teknik ini adalah pada umumnya diterapkan pada perusahaan yang bergerak dalam hutan tanaman industri. Teknik ini diterapkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan benih perusahaan atau untuk dijual atau kepentingan komersial. Pada prinsipnya, teknik ini dapat diterapkan pada semua tipe benih maupun ukuran benih. Yang terpenting adalah pengaturan dan pemilihan waktu yang tepat. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah individu dengan fenotipa baik, ditandai pada saat sebelum penebangan. Namun, jika tidak memperhatikan faktor fenotip dan hanya memperhatikan kuantitas atau jumlah, maka bisa dikumpulkan pada semua pohon yang ada pada areal pohon tersebut. Pengumpulan benih dilakukan secepat mungkin setelah pohon yang ditandai ditebang. Untuk keamanan pengumpulan benih dapat dilakukan setelah semua pohon yang berada pada area yang dikehendaki telah ditebang, atau dapat juga dilakukan sebelum proses kegiatan penebangan dilakukan. Untuk benih berukuran kecil, lebih efektif dengan menggunakan alat penggaruk yang tidak bergerak atau rak. Pengumpulan benih yang berasal dari penjarangan awal tidak dianjurkan. Hal tersebut dikarenakan belum ada kepastian fenotip yang tepat tentang induknya. Selain itu, benih tersebut secara fisiologis masih muda. Benih dapat dikumpulkan langsung dari tajuk pohon besar yang teridentifikasi memiliki fenotipa yang baik. Tidak membutuhkan tenaga kerja khusus dalam proses pengumpulan benih setelah pohon ditebang. Benih dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Waktu pengumpulan relatif bebas dari pengaruh iklim dan cuaca. Pemanenan benih dengan mengakses dari bawah tegakan. Dengan menggunakan tangan, teknik ini dapat diterapkan pada tegakan yang rendah atau memiliki cabang yang menjulur sampai ke tanah, sehingga mudah dilakukan pemanenan langsung dengan tangan atau dengan bantuan gunting atau gergaji. Metode pemanenan benih dengan metode ini adalah cabang yang berbuah dapat digapai dengan galah yang dilengkapi pemotong, pengait ataupun penggergajian pada ujungnya. Cabang yang lentur dan dapat ditarik dengan pengait sehingga mudah dilakukan pemetikan benih dengan menggunakan tangan atau alat bantu seperti gunting tangan. Cabang berukuran kurang dari 5 cm dapat dipotong. Cabang berukuran 5-10 cm dapat digergaji. Cabang yang tinggi dapat ditarik dengan tali, kemudian baru dipotong atau digergaji, sehingga terjadi lekukan akan membahayakan pengumpulan pada saat ikatan terlepas atau cabang patah. Lekukan akibat penarikan cabang dapat menyebabkan patah cabang atau batang sehingga dapat merusak pohon. Pemotongan cabang yang berbuah terkadang masih tersangkut pada ranting atau cabang lain, sehingga produksi tidak maksimal.
Pemotongan cabang dengan metode yang salah dapat menyebabkan kerusakan pohon.มี2 วิธีค่ะเก็บจากบนต้นแล้วก็พื้นเก็บจากต้นนี้เราจะมีหลายวิธีนะครับเอาไม้สอยก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งจะมีลูกตุ้มครับจะใช้เชือกติดกับลูกตุ้มแล้วก็เราก็โยนไปจากนั้นเราก็เขย่าให้ลูกผลสุกครับล่วงลงมาแล้วก็เก็บ